Terus ya, saya akan menjelaskan mengenai ini. Yes. Radical changes. Ya, nggak ada. Oke, kita bisa dilihat di sini. Ini HPC 2008 Auto Cluster Manager ya, yang kemarin kita lihat. Kita lihat di sini head node sama komputernya udah online dan node headnya oke. Tandanya kita nggak ada masalah. Kita bisa dilihat di sini di sisi kanan ini ada node management ya, atau kita lihat di bawah dulu ya. Ini ada configuration kita dari halaman awal. Ini dari ya yang kemarin kita lihat. Deployment to list. Jadi ya sebelum kita masuk untuk menggunakan HPC itu kita akan kemarin melalui tahap step by step ini. Terus sampai add nodes to your cluster tadi kemarin sudah. Ini yang kemarin network, node template dan segala macam. Kemudian kita udah ya kemarin udah ngumpul-ngumpul di sini, kita berkutat di sini. Kemudian kita masuk node management. Di node management ini kita bisa melihat bagaimana kondisi situasi keadaan node yang sudah kita demo. Kita di sini lihat ada dua node, komputer dan head node. Ya kalau banyak isinya kita bisa lihat di sini banyak yang berbawah gitu. Bisa lihat node headnya juga. Ini yang oke dari dua di sini. Terus nanti kalau misalkan ada warning atau ada suatu problem dengan node kita, bisa lihat di sini ada muncul node mana saja yang muncul di sini. Ada transitional itu biasanya dari keadaan dia mati down menuju keadaan up itu di transitional. Ini unapprove itu udah kedetek ada node, tapi di node-nya itu belum kita assign template di situ. Terus ada node state online, yang offline ada yang grading, provisioning sama rejected. Jelas ya. Oke, terus by grupnya kita lihat ada head node, compute nodes, dan WCF broker nodes. Di sini ke sign WCF broker saya. Bisa kita lihat di sini komputernya dua masuk karena di sini head node dan komputer itu masuk. Head node bisa berfungsi sebagai compute node, tapi yang komputer tentu saja tidak bisa berfungsi sebagai head node ya. Oke, di sini ada workstation-nya. Kalau entah ada mau masukin workstation kita bisa di sini. Oke, selanjutnya ada job management. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin. Bagaimana kita submit job? Tapi belum execute ya. Kita masih melihat overview aja. Ini ada apa aja di sini. Kita kalau kita mau submit job ke cluster, kita bisa klik di sini. Ada new job. Bisa dicoba langsung aja. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat juga di buku itunya panduannya. Ini job ini terdiri dari macam-macam ini form ya. Ada kita isi job name-nya apa ntar. Kita akan menggunakan job template-nya biasanya di default sih. Priority-nya kita bisa tentuin priority job kita tuh mau yang paling rendah, mau normal atau highest, normal gitu. Jadi kalau benar-benar job kita penting kita set bisa highest atau normal. Tapi kalau kita mau antar aja ini nunggu yang lain penuh dulu, kita bisa set lowest. Terus ada pengaturan waktunya juga. Jadi kalau misalkan kita butuhnya cepat, jadi jangan terlalu lama. Kalau misalkan terlalu lama berarti akan problem gitu di sini. Job optionnya kita bisa atur di sini. Terus kita bisa atur berdasarkan apa kita mau menyelesaikan job ini berdasarkan apa type-nya. Bisa core, socket, atau node seperti yang telah dijelaskan kemarin. Oke, terus ini juga kita bisa masukin maksimum dan minimum dari resource yang ingin kita pakai gitu. Bisa auto calculate, ntar job scheduler sendiri yang akan menentukan. Bisa tuh kita bisa tentuin maksimum minimumnya berapa. Tentunya kita harus tahu
jumlah core-nya kita tuh di PC kita tuh di node kita tuh jumlah totalnya berapa, minimum berapa gitu. Nah kalau yang ini di sini dicentang, jadi si resource yang ada itu cuma dieksklusif untuk job yang ini, job yang kita tentuin ini. Jadi yang lain terpaksa kalau ada job yang lagi jalan, terpaksa kita harus stop dulu saat job yang ini. Kalau yang ini eksklusif, job lain di stop dulu, yang ini dulu, baru yang lain. Ini baru satu ini bisa edit test. Nah kalau satu job itu terdiri dari beberapa macam class. Beberapa macam class itu berapa banyak program kita yang bisa di-run gitu. Kita bisa set di sini. Klik add. Nah, di menu ini kita bisa masukkan apa tadi yang kemarin kita ingin. Apa gitu seperti yang tadi ada di slide. Nah, di sini kita set ada menu yang paling penting di sini. Kita perlu create sebuah working directory. Working directory-nya itu kita harus simpan si program itu di mana gitu. Program yang kita buat sudah kita compile nanti dengan Visual Studio, kita simpan di sebuah working directory. Tapi working directory-nya itu tidak seperti yang biasanya kita kan C.2 garis miring something gitu ya. Nah, kita pakai UNC atau Universal Naming Convention. Jadi formatnya seperti ini. Nah, misalkan namanya headnode. Ini folder data. Nama foldernya. Jadi standarnya seperti itu. Headnode-nya itu ntar otomatis si ininya tuh kita di C ininya C di C folder. Jadi ini yang pertama yang headnode itu nama hostnya, nama host garis miring folder. Nah, tentunya folder ini harus kita buat terlebih dahulu dan aksesnya harus bisa di set untuk administrator. Jadi harus dibuka itu aksesnya. Oke, ini untuk working directory. Nah, ini juga kita bisa masukkan file untuk standar input. Jadi kalau kita misalkan mau menginput suatu katakanlah angka atau ini dalam bentuk file gitu, kita bisa masukkan standar inputnya apa. Kita bisa browse juga sih di mana ya. Misalkan ya filenya itu misalkan ini kan di sini headnode folder ya. Kita copy misalkan ya, ini contohnya garis miring misalkan misalkan gitu standar inputnya, kita mau masukin input apa. Ini misalkan aja ya. Nah, misalkan standar output. Nah, ini outputnya kita biasanya kan kita mau output keluar dari command line atau dari terminal gitu ya. Kita bisa set ini outputnya itu kita output ke sebuah file, bisa txt ya, simpelnya sih txt ya. Ya misalkan kalau yang ini, nah ini kalau biasanya sih kan ya kadang-kadang kalau bisa kita mau ngerun itu terjadi error, ya kita juga set standar errornya juga seperti itu, bisa kita set ya, error gitu. Dan ini minimum dan maksimumnya job yang mau di set, bisa minimum tadi bisa kita set juga. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Di sini tertulis class name-nya. Ini perintahnya apa, command line-nya apa, pakai exec something, working directory-nya kita set. Tuh.
Kalau sudah ya kita bisa klik di sini submit, bilang gitu. Terus setelah itu kita bisa cek. Nah ini resource selection, jangan lupa setelah edit task, nah resource selectionnya kita mau jalanin di mana? Kita bisa set compute node atau head node atau cuma di compute node aja. Set. Bisa kita set juga minimum memorinya atau hardware preference, jadi kita bisa sesuai hardware yang ada gitu. Jadi kita mau sehemat mungkin, misalnya kita bikin yang memorinya kita pakai kecil supaya yang job yang lain nggak bisa memori. Terus kita bisa set juga node dengan yang mana, node yang banyak memori, less memori, atau lebih banyak core atau fewer cores, terserah. Yang ini nggak terlalu penting. Oke, nanti akan didemokan setelah training demo programming dengan API. Oke, nah ini ada satu fitur penting juga yang namanya diagnostics. Diagnostic feature di sini itu fungsinya untuk ngetes apakah cluster yang kita bangun tadi yang sudah kita konfigurasi itu benar apa enggak gitu, jalan apa enggak. Ini bisa langsung dicoba ya. Tesnya banyak ya, macam-macamnya. Dari mulai service configuration report, ada ping test, DNS test. Yang pakai MPI pingpong. Nah, yang pakai MPI ini ada namanya MPI pingpong. Pingpong itu intinya dia nge-share sesuatu, message, kemudian dia kalau udah diterima balik lagi ke sendernya. Terus kalau misalkan sendernya itu oke, pingpong. Ini bisa kita tes aja langsung. Klik di sini run. Oke, kalau ini berhasil, ya berarti cluster kita yang bangun itu benar untuk jalan. Nah, ini bisa langsung. Pas aku membuat satu standar. Kita lihat di sini running, bisa langsung dicoba, Pak. Kalau ini berhasil jalan, berarti cluster kita udah saling terhubung, bisa menjalankan MPI. Ya, kalau berhasil, sukses di sini resultnya. Oke. Ini macam-macamnya. Kalau misalkan mau tes MPI pingpong, kita bisa lihat di sini description-nya apa, network latency test. Sudah MPI lightweight throughput juga. Biasanya kalau MPI pingpong jalan, ya berarti connectivity-nya ada oke. Bisa coba juga yang lainnya, tes yang lain kalau mau, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Kalau ada pertanyaan atau ada ingin tahu lebih lanjut, silakan, jangan sungkan bertanya.